Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliza dan teman saya bernama Jumira Fitri. Kami dari kelompok 3. Saya ingin membahas apa itu jarimah dan zina. Menurut istilah para fuqaha, yang dinamakan jarimah adalah segala larangan syarak, melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan yang diancam dengan hukuman had atau takzir. Sedangkan zina berarti hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan. Sedangkan pengertian zina menurut para imam mazhab adalah mazhab Malikiyah. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap farji manusia, wanita, yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan. Menurut Imam Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Menurut Imam Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dan kubul kemaluan seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar tanpa paksaan di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita itu bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya. Sedangkan menurut mazhab Hanabilah, zina adalah melakukan perbuatan keji atau persetubuhan baik terhadap kubul, farji maupun dubur. Hukuman dan syarat hukuman untuk penzina. Ada beberapa syarat untuk dapat menerapkan hukum rajam dan hukum hudud lainnya, antara lain wilayah hukum resmi. Hukum rajam dan hukum-hukum syariah lainnya harus diberlakukan secara resmi terlebih dahulu. Sebuah wilayah hukum yang resmi menjalankan hukum Islam. Di dalam wilayah hukum itu harus ada masyarakat yang memeluk hukum syariah, sadar, paham, mengerti, dan tahu persis segala ketentuan dan jenis hukum yang berlaku. Ditambahkan lagi mereka setuju dan ridha atas keberlakuan hukum itu. Yang kedua, adanya mahkamah syariah. Melaksanakan hukum rajam itu hanya boleh dijalankan oleh perangkat mahkamah syariah yang resmi dan sah. Mahkamah ini hanya boleh dipimpin oleh qadhi yang ahli di bidang syariah Islam. Qadhi ini harus ditunjuk dan diangkat secara sah dan resmi oleh negara, bukan sekadar pimpinan formal. 3. Peristiwa terjadi di dalam wilayah hukum. Kasus zina dan kasus jarimah lainnya hanya bisa diproses hukumnya bila kejadiannya terjadi di dalam wilayah hukum yang sudah menerapkan syariah Islam. Sedangkan ilustrasi, bila ada seorang Saudi berzina di Indonesia, tidak bisa diproses hukumnya di wilayah hukum kerajaan Saudi Arabia, dan sebaliknya, meski berkebangsaan Indonesia atau orang Indonesia, tetapi kalau berzina di wilayah hukum kerajaan Saudi Arabia harus dijatuhi hukum rajam. 4. Kesaksian 4 orang atau pengakuan sendiri untuk bisa diproses di dalam mahkamah syariah. Kasus zina itu harus dilanjutkan ke meja hijau. Hanya ada 2 pintu, yaitu lewat kesaksian dan pengakuan diri sendiri pelaku zina. Bila lewat kesaksiannya, syaratnya para saksi itu harus minimal berjumlah 4 orang. Apabila saksi itu kurang dari 4, maka persaksian tersebut tidak dapat. Menuduh zina, qadzaf. Yang pertama, qadzaf yang diancam dengan hukuman had. Menuduh orang yang musham dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Yang kedua, qadzaf yang diancam hukuman takzir. Menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu musham maupun ghairu musham. Dasar hukum larangan qadzaf. Dalam surat An-Nur ayat 4,
Artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Dalam surah An-Nur ayat 23, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik, yang lengah lagi beriman, berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Hadis Nabi menyatakan, dari Aisyah ia berkata, tak kala turun ayat pembahasanku, Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, lalu ia sebut yang demikian dan membaca Quran. Maka tak kala turun dari mimbar ia berperintah supaya didera 2 orang laki-laki dan seseorang perempuan, lalu dipukul mereka dengan dera. Riwayat oleh Ahmad dan Imam 4 dan Bukhari telah menyebut dengan syarat. Pembuktian untuk jarimah qadzaf. Yang pertama persaksian, yang kedua pengakuan, yang ketiga sumpah. Yang pertama persaksian. Persaksian jarimah qadzaf dapat dibuktikan dengan persaksian dan persyaratan persaksian dalam masalah qadzaf, sama dengan persyaratan persaksian dalam kasus zina. Yang kedua, pengakuan. Pengakuan yakni si penuduh mengakui bahwa telah melakukan tuduhan zina kepada seseorang. Menurut sebagian ulama, kesaksian terhadap orang yang melakukan zina harus jelas, seperti masuknya ember ke dalam sumur, qadukhulil dalwi ilal bi'ri. Yang ketiga, sumpah. Dengan sumpah menurut Imam Syafi'i, jarimah qadzaf bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh, korban, meminta kepada orang menuduh pelaku untuk bersumpah bahwa ia melakukan penuduhan. Hukuman untuk jarimah qadzaf. Hukuman untuk jarimah qadzaf ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak-banyaknya 80 kali. Hukuman ini adalah merupakan hukuman had yang telah ditentukan oleh syara. Hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya.